Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, Pak Ben. Untuk memupuk NPK sendiri bagaimana, Pak? Apakah di lahan lereng pemupukan ditanamkah atau lebih bagus ditabur saja? Maka di dalam metode pemupukan itu dikenal memang ada sistem benam, ada yang dikenal namanya sistem tabur. Yang membedakannya adalah balik lagi, kita melakukan penebaran dan kita melakukan pembenaman ada alasannya masing-masing. Kalau kita ngomongin penebaran, kita bagaimana mengakomodir akar dengan akar kelapa sawit yang dia adalah serabut menyebar. Serabut menyebar ini sehingga dengan penebaran, dan sekali lagi bahwa akar serab tanaman kelapa sawit berada konsentrasi tertingginya pada 5-35 cm. Kalau seandainya kita taburkan, maka penyerapan akan relatif lebih cepat dan relatif merata pada kondisi di perakarannya. Hal ini dilakukan jika memang lahan kita adalah datar, Mas. Sekali lagi, jika memang ada datar, maka tabur akan jauh lebih baik dibandingkan dibenam. Akan tetapi sahabat The Brondol, banyak orang berpikir bahwa yang penting dibenam saja Pak Pendi untuk mengurangi faktor kehilangan. Betul sekali, betul. Lah, faktor kehilangan pupuk yang utama biasanya adalah terbawa oleh aliran permukaan. Aliran permukaan yang akan membawa pupuk dalam jumlah yang cukup banyak biasanya berada pada daerah yang berlereng. Jadi ketika menanam kelapa sawit di daerah yang miring tanpa terasan, maka rekomendasi dari The Brondol adalah tetap dibenamkan. Tapi kalau dia datar, alangkah lebih bagus adalah ditebar atau top dressing di atasnya saja. Tapi kalau dia sudah miring, maka ya dibenam akan jauh lebih bagus. Karena dalam mekanisme penyerapan unsur hara dari pupuk yang kita berikan, itu ada dua mekanisme. Mekanisme yang pertama, ada tiga mekanisme. Yang pertama adalah difusi, kemudian osmosis, dan yang ketiga adalah intersepsi akar atau dipergerakan akar itu sendiri. Ketika kita ngomongin bagaimana unsur hara bisa terserap, maka apakah yang pertama adalah mengenai osmosis. Itu osmosis artinya bahwa unsur hara yang kita berikan melalui pemupukan harus larut dulu, kemudian nanti masuk bersama air yang diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian kalau difusi, maka dia ketika kita memupuk di sini, maka pupuk yang diserap tanaman kelapa sawit akan memiliki tekanannya ataupun yang relatif kecil, sehingga dia nanti akan bergerak, unsur hara juga akan bergerak. Nah, yang ketiga adalah akan nempel pada akar-akar. Jadi pupuk yang diberikan kemudian dia bisa rilis, kemudian nempel pada akar-akar, dan akar-akar akan bergerak. Ketemu dengan ujung akar lagi, nempel lagi, maka unsur-unsurnya berpindah pada nempelnya yang ada sisi akar lainnya. Nah, ketika kita ngomongin, kita sudah paham berkaitan dengan bagaimana tanaman kelapa sawit menyerap unsur hara, maka sekali lagi bahwa ketika melakukan pemupukan, sekali lagi sahabat The Brondol, perusahaan itu, kita kalau ngomong perusahaan, kalau ditebarkan tidak efektif, kenapa perusahaan masih tetap menjalankan menebarkan itu di piringan atau di lahannya? Karena balik lagi masih sangat dalam kategori yang efektif dan efisiennya masih terjaga. Tapi ketika dia lahannya miring, sangat tidak direkomendasikan. Lahan yang miring kemudian dipupuk oleh kita, kemudian kita berharap unsur haranya bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Ingat, lahan yang miring ketika ada air hujan yang datang, air hujan akan membentuk aliran permukaan dengan turunnya ke bawah akan sangat cepat, ketika apalagi bertambahnya kemiringan itu sendiri. Jadi ketika dia ada aliran permukaan yang akan aliran permukaan yang cukup deras, maka kemungkinan akan membawa, yang pertama adalah akan membawa partikel pupuk itu sendiri, kedua membawa partikel tanah dan yang sudah nempel, unsur hara yang sudah nempel, dan yang ketiga adalah membawa segalanya, Mas. Sehingga lebih bagus adalah dibenam. Metode dibenam, tadi juga ada yang bertanya, Pak Pendi, kalau dibenamkan satu titik berarti bagaimana penyerapannya? Balik lagi, pembenaman karena akar kelapa sawit itu adalah bersifat serabut menyebar, maka saya sarankan tetap membenamkannya. Kalau toh mau dibenamkan, jangan hanya satu titik, dicangkul keruak, kasih pupuknya 1 kilo misalnya, kemudian ditutup kembali, adalah tidak saya sarankan. Kenapa gitu Pak Pendi? Kalau kita ngomong kecepatan penyerapan, satu titik sini, sementara akarnya itu menyebar, Mas, menyebar. Jadi kalau dia di sini mau difusi lah, mau osmosis, dia hanya konsentrasinya di sini saja.
Tapi kalau dia memang mau dibenam, maka benamnya jangan terlalu dalam-dalam. Yang penting adalah aman dari aliran permukaan. Dan yang kedua adalah berada pada 4 sisi. Setidak-tidaknya 4 sisi. Pak Penny nambah biaya, betul. Jadi kalau memang kita mau melakukan pembenaman pasti akan menambah biaya. Tapi faktor kehilangan atau efisiensi pemupukan akan berjalan lebih baik. Jadi kita lebih untung. Itu. Jadi kalau misalnya sahabat The Brondol misalnya melakukan pemupukan dengan cara dibenam dan satu titik, apalagi datar, tidak recommended mas. Tebar aja nggak apa-apa, selama balik lagi dosisnya tepat, waktunya tepat, caranya tepat. Sekali lagi cara ini, kalau kita ngomong membenam atau ini kan berkaitan dengan cara. Sementara unsur hara yang diserap oleh tanaman kelapa sawit, ingat yang nyerap itu pada kedalaman 5-35, sehingga ada beberapa syarat waktu yang diperlukan untuk penyerapan ataupun supaya diserap tanaman kelapa sawit dengan kondisi yang terbaiknya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan penyebaran pupuk urea, KCL, kiserit, NPK, minimal kondisinya adalah lembab A, sehingga dengan kondisi yang lembab ini mudah dia bereaksi. Kalau misalnya sahabat The Brondol kita ada hujan lebat 1 hari mau pupuk urea ya boleh-boleh saja, pas. Kalium KCL-nya pas, urea NPK juga pas. Tapi kalau udah 2 minggu nggak hujan, urea dipupukkan, Pak Pendi kalau dibenam bagaimana? Sekali lagi, pembenaman pupuk kita melakukan metode kita melakukan pemupukan dengan cara dibenamkan juga toh reaksinya adalah ketika pupuk ini di dalam lubang ini adalah bereaksi dengan air, mas. Tetap bereaksi dengan air dulu. Kalau dia tidak bereaksi dengan air, ya dia tidak bisa diserap. Dan sekali lagi tanaman kelapa sawit tidak menyerap urea, tidak menyerap KCL dan tidak menyerap TSP dan sebagainya. Tapi dia menyerap dalam bentuk ion. Ion ini adalah ketika sudah bereaksi dengan air, pupuk bereaksi dengan air, maka terhidrolisis akan menghasilkan ion. Selama dia sebelum bereaksi dengan air, ya dia tidak akan terserap. Sehingga itulah penjelasan The Brondol kepada sahabat-sahabat The Brondol semuanya. Apakah NPK sendiri, apakah lebih bagus dibenam atau ditabur? Maka jawabannya adalah sangat tergantung lahannya. Kalau dia datar, lebih bagus ditabur saja. Ingat bahwa tanaman kelapa sawit itu ketika dia sudah umur 6 tahunan, maka sebenarnya akarnya sudah menyebar, menyatu menjadi satu. Konsentrasi tertinggi bakar berada pada daerah-daerah yang relatif lembab, sehingga ditaburkan merata, jangan terlalu dekat sama pohonnya. Dan satu lagi, kalau seandainya walaupun dia NPK mungkin dengan pengikat liat, tetap diberikan pada kondisi minimal ada satu hujan deras pada dalam 1 minggu itu sendiri. Kalau dibenamkan, jangan dibenamkan 1 titik supaya bahwa akar yang di sebelah sana, misalnya 1 titik ini tanaman kelapa sawit ini 1 titik di sini, supaya akarnya itu tetap bahwa ini tidak hanya di sini saja, tapi misalnya 1 pohon kanan kiri depan belakang dilakukan akan jauh lebih baik, sehingga penyerapannya akan relatif lebih efektif dan efisien. Itu sih mungkin penjelasan dari The Brondol bicara tentang ini. Sekali lagi, datar tabur, miring dibenam. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan pasrah dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.